senang sekali ketemu lagi bareng aku Ria di CBR, Cerita Bareng Ria. Sebagai wadah teman-teman menikmati bahwa teman-teman tidak seorang diri bergumul dan hanya terus berjuang menaati Tuhan. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang hal-hal yang mungkin teman-teman yang menjelang lulus gitu ya. Teman-teman yang sudah kerja mulai bingung, mulai pusing dan mulai tergoda gitu ya. Bagaimana tentang pekerjaan antara passion, hasrat atau masalah uang ya, gitu. Kita punya banyak sekali kegalauan itu, dan hari ini kita akan berbagi tentang itu. Tentu saja tidak dengan aku sendiri, bersama dengan teman-teman yang juga berjuang di dalamnya. Jadi langsung saja kita panggil ya. Hai Bang Roni, hai Mona. Halo Karya. Halo semuanya. Halo Karya. Halo semua. Sudah bergabung di CBR. Boleh perkenalkan diri dulu guys, dari Bang Roni dulu deh, yang agak tua ya kan, kita tuakan gitu. Oke lah, karena aku paling tua, jadi kau perkenalkan diri lah ya. Namaku Roni, aku angkatan 2006, Teknik Kimia Untirta. Sekarang bekerja di Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, penempatan di Kuala Namu, Medan. Abang suka lihat pesawat ya? Udah bosan ya Bang lihat pesawat? Belum bosan sih. Kalau udah bosan nanti udah nggak kerja lagi dong. Oh iya ya. Bener-bener. Thank you Bang. Hai Mon, silakan perkenalan diri Mon. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Mona Lisa Sihombing. Aku angkatan 2012 ya, beda jauh lah ya dari Bang Roni ya Bang. Saat ini aku di Sidikalang, kalau teman-teman tahu boleh lihat peta, masih ada kok di peta gitu ya, masih kelihatan di peta ya. Aku sebagai guru, pengajar, dan juga membuka usaha bimbingan, ya singkatnya begitu. Pengajar dan buka bimbel gitu ya teman ya? Iya. Oke. Kalau Bang Roni itu tadi di Kementerian Perhubungan jadi apa Bang? Aku di Kementerian Perhubungan, tepatnya kantorku itu di Badan Kuala Namu. Nama instansinya di sini Kantor Otoritas Badan Wilayah 2 Kuala Namu Medan. Jabatanku sekarang Flight Operation Officer Inspector. Bang, bisa nggak bahasa Indonesia nggak ngerti? Oh iya. Itu ngapain Bang? Sederhananya itu di kerjanya itu ngapain gitu? Kalau Mona kan ngerti ya, ngajar, oke, clear gitu. Kalau Abang tuh ngapain gitu? Oh ya, aku kerjaku adalah memeriksa setiap operasional pesawat udara pada saat keberangkatan dari bandara asal ke bandara tujuan. Misalnya terkait kecakapan lisensi dari pilot maupun pramugari. Kedua, terkait dokumen-dokumen pesawat yang harus dibawa di dalam pesawat tersebut. Terus yang ketiga, keperlengkapan dan juga kelengkapan alat safety. Kalau kita pernah naik pesawat kan ada safety belt-nya, ada juga baju pelampungnya. Nah itu semua harus tersedia dengan lengkap dan juga tidak boleh ada yang expired. Kamilah mengecek itu. Dan kemudian fuel-nya, bahan bakarnya, tidak boleh akhirnya bahan bakarnya tersebut kekurangan pada saat terbang. Abang bagian ini yang memastikan pesawat itu aman berangkatnya. Gitu. Aku mau nanya dulu deh dari sama kalian gitu ya. Kenapa memutuskan gitu mengambil pekerjaan ini? Dari Bang Roni dulu lewat kalian, Bang. Kenapa, Bang? Kalau dibilang kenapa memutuskan untuk pekerjaan ini, sebenarnya saya sendiri pun bingung. Karena saya kuliah jurusan teknik kimia. Harapannya setelah lulus itu bisa bekerja di perusahaan minyak, perusahaan tambang, sebagai engineer lah ya, dengan gaji yang fantastis. Wow, berharap seperti itu. Tetapi ternyata apa yang aku harapkan beda yang seperti Tuhan kehendaki dalam hidupku. Jadi setelah aku lulus dari perkuliahan, hal yang pertama aku gumulkan adalah aku pengen bekerja di mana daerahnya. Aku gumulkan dan dapat
dapat hasil pergumulan tersebut tepatnya di Provinsi Banten. Oh. Jadi aku nggak melamar ke provinsi lain, hanya stay di Provinsi Banten. Sedangkan untuk jabatan di provinsi yang lain itu sangat banyak. Kurang lebih adalah aku 5 kali testing dan itu gagal semua. Di Banten? Di Banten, 3 di Cilegon, 1 di Serang, 1 lagi di Kabupaten Tangerang. Gagal, semua gagal. Akhirnya aku terima kerja di Tangerang, tetapi bukan sebagai engineer, tetapi di bagian safety. Itu aku memastikan safety di perusahaan atau pabrik tersebut. Waktu itu aku di pabrik sepatu dan aku begitu terbeban melihat banyak karyawan yang waktu itu terkena jarum dari alat mesin jahit tersebut. Aku terbayangkan bagaimana di perusahaan-perusahaan lain. Awalnya seperti itu dan akhirnya kenapa bisa sampai seperti ini? Ya waktu tahun 2013 pas pembukaan PNS, istriku yang sekarang ini dulu mantan pacar lah namanya ya, itu membukakan bangsa dan negara kita yang sangat bobrok di dalamnya. Nah kemudian aku mencoba untuk mendoakan bagian itu. Kiranya Tuhan juga akhirnya membukakan jalan untuk aku bisa berkarya bagi bangsa dan negara. Dan akhirnya memang saat ini pekerjaan yang aku kerjakan sekarang itu memang berkaitan juga dengan waktu aku bekerja di awal diterima setelah lulus kuliah tadi. Cuma bedanya waktu awal lulus kuliah itu safety di pabrik, sekarang safety-nya untuk penerbang pesawat. Oh gitu. Oke. Thank you Bang. Kalau Mona sendiri gimana Mon? Kenapa memilih jadi guru? Kenapa memilih jadi guru? Agak beda sedikit kali dari Bang Roni ya. Bang Roni kan teknik kimia, agak beda jalur sebenarnya. Kalau aku tuh, aku SPD, jadi pendidikan matematika gitu. Jadi aku dari dulu, sebenarnya ceritanya panjang kali gitu ya. Dari awal emang waktu SMA itu aku emang gak pengen jadi guru. Apa sih jadi guru gitu? Apa sih menariknya jadi guru? Aduh, kayaknya hidupnya gitu-gitu aja gitu. Makin menjalani kayaknya singkatnya adalah sebenarnya aku nggak pilih jadi guru karena gagal jadi psikolog dan lain-lain. Akhirnya melenceng jadi guru gitu. Tapi akhirnya dari situlah aku hingga pada saat ini gitu loh. Singkatnya adalah begini, aku tuh sudah bekerja dulu setahun lah di Jakarta setelah lulus. Jadi setelah lulus aku langsung kerja di Jakarta dan juga mengajar gitu. Dan non formal. Jadi tetap di bimbingan belajar gitu. Nah akhirnya aku sudah menjalani setahun. Dan rasa-rasanya kalau Jakarta itu kan banyak orang ya, artinya banyak mengadu nasib di Jakarta. Banyak sekali dari seluruh Indonesia akan mengadu nasib di Jakarta gitu. Jadi aku mikir nih, ya ampun dengan aku yang kecil begini, yang dalam artian yang nggak punya banyak kemampuan. Kayaknya akan memberikan hanya sangat sedikit dampak untuk Jakarta gitu. Di mana lah ya gitu. Jadi mulai bertanya sama Tuhan, di mana lah ya kira-kira ya Tuhan aku bisa kasih dampak yang jauh lebih besar lah dibanding aku di Jakarta. Oke, dengan banyaknya pergumulan, akhirnya aku pulang kampung. Banyak lah kendala gitu. Pulang kampung dan aku rasa emang semua pengajar itu nggak harus di dunia formal, artinya nggak harus di sekolah. Kita juga bisa mendidik dan mengajar itu anak-anak di dunia non formal juga boleh gitu loh. Jadi akhirnya dengan ketetapan hati dan Tuhan juga menunjukkan dengan caranya, aku balik gitu. Balik dan akhirnya pulang membangun tempat les, bimbingan belajar yang namanya MTH, Mulaktu Huta. Gitu. Jadi kenapa harus MTH namanya? Karena nama itu punya arti yang besar gitu loh. Jadi ketika orang tanya, kamu les di mana nih? MTH gitu kan. Oh gitu. Orang akan tahu nih, kenapa namanya MTH, berarti ada yang pulang kampung gitu loh. Gitu sebenarnya.
Oh iya, oke. Tapi ini nggak sih, Mon, ada godaan-godaan gitu ya, maksudnya secara pribadi, kenapa, kan sebenarnya gini ya, kayak tadi Bang Roni bilang, di Jakarta itu kan, secara finansial lah ya, pasti lebih oke dong dibanding pulang ke kampung gitu. Gimana, Iya. kenapa akhirnya, hal apa ya, maksudnya dalam perjalanan iman sama Tuhan gitu ya, hal apa yang membuat memutuskan pulang kampung aja? Jadi di setengah tahun pertama aku lulus, aku udah kerja di Kadga. Jadi itu mulai apa ya, mulai gelisah sekali gitu. Kok kayaknya kerjaan, walaupun aku tetap menikmati, dalam artian aku menikmati, aku mengajar, tapi ada rasa-rasanya kayak, duh kayaknya ada sesuatu nih kayak yang mengganjal gitu. Aku mulai doakan, apa nih Tuhan gitu, apa nih yang kira-kira kenapa aku bisa segelisah ini. Jadi waktu setengah tahun pertama aku mulai kasih tahu dong sama mama bapakku gitu, gimana kalau aku pulang gitu, dan kira-kira kalau aku pulang gimana ya gitu. Ya kalau orang tua Batak kan, apalagi yang di kampung kayak kami tuh, kalau anak-anaknya kerjanya di kota Jakarta atau gitu. bilanglah di Jawa, Jakarta, itu punya nilai plus tersendiri sebenarnya. Nggak tahu orang-orang yang lain yang tahu, orang Batak lah gitu, yang apalagi yang di kampung, kalau misalnya anaknya ditahu kerja di mana anak kamu gitu, Jakarta, mau dia kerja apapun itu akan naik kelas gitu loh orang tuanya gitu. Jadi waktu pertama tuh itu banyak rintangan sebenarnya, waktu bilang itu akhirnya udah jangan dulu lah gitu, artinya belajar dulu deh di sana gitu, apa yang bisa dipelajari di sana baru deh gitu. Udah di setengah tahun berikutnya mulai lagi, aduh nggak tenang benar-benar. Akhirnya waktu aku memutuskan ya karena aku memutuskan karena firman gitu loh. Aku terpukanya tuh waktu Tuhan bilang, Yeremia diutus tuh. Yeremia bilang, Tuhan aku masih muda nih, masih banyak kekurangan, aku nggak pandai ngomong. Tapi kok Tuhan utus aku? Terus Tuhan bilang, aku udah berkati kau loh, semenjak kamu dalam kandungan gitu, dan menguduskan kamu sebelum kamu lahir juga gitu. So, apa yang kamu takutkan ketika Tuhan yang udah bilang, katakan ya berangkat. Oke, berangkat Tuhan gitu. Walaupun aku mikir, ya udah berangkat dulu gitu. Akhirnya waktu membangun MPH ini pun sebenarnya bisa dibilang nekat-nekatan sebenarnya. Bisa aja sebenarnya Tuhan suruh aku pulang untuk mengajar di sekolah. Bisa aja kan. Tapi aku meyakini bahwa hatiku kayaknya bukan di sekolah gitu untuk saat ini gitu Kak. Untuk saat ini hatiku bukan untuk sekolah. Aku merasa bahwa aku juga bisa mendedikasikan diriku, memberikan sedikit ilmuku di dunia non formal gitu. Makanya akhirnya dengan tekad yang kuat bahwa Tuhan berkati, Tuhan yang bangun MPH, ya aku bergerak gitu. Harus saya deh ya. Begitu ya, thank you Mas. Bang, aku juga mau nanya ke Bang Roni dong. Kalau Abang itu ada nggak sih Bang, maksudnya tadi kan Abang tuh yakin gitu ya, akan di Banten lah ya gitu. Terus ternyata sekarang dipindahin ke Medan. Itu gimana Bang? Maksudnya perjalanan berdamai dengan pulang ke Medan atau gimana? Ya, memang kalau awalnya kan memang bekerja di Provinsi Banten. Cuma kan waktu itu bergumul juga untuk penempatan formasi waktu di PNS itu, waktu seleksi PNS itu hanya ada di Sumatera Utara, kemudian di Makassar, di Bali, dan di pusat. Nah, kemudian aku mendoakanlah untuk bagian untuk bisa bekerja di Provinsi Sumatera Utara. Karena melihat bagian waktu itu adalah kami punya hubungan yang kurang baik juga waktu kami mau menangkap ke pernikahan. Jadi kayak orang tua aku kurang setuju untuk bagian itu. Untuk kami menikah waktu itu. Jadi aku mendoakan juga supaya akhirnya ketika aku bisa bekerja di Medan, itu menjadi langkah yang akhirnya lebih mudah untuk aku bisa meyakinkan kepada orang tuaku bahwa ini langkah yang memang aku ambil, aku doakan dan digunakan terlebih dahulu. Jadi Bang, aku lanjut aja. Udah selesai ya. Maaf. Ya, jadi memang keputusan untuk pindah ke Medan ini memang adalah selain memang untuk terbeban di safety-nya, dan juga kedua adalah untuk juga supaya akhirnya orang tua aku tuh makin yakin bahwa sebenarnya ketika aku pindah ke Medan ini itu sebenarnya sejalan juga Tuhan untuk akhirnya kami bisa menikah.
Waktu itu. Karena orang tua waktu itu dari Bekasi pindah ke Medan itu tahun 2012 kalau nggak salah. Aku ikut seleksi tahun 2013 untuk penempatan di Medan. Seperti itu. Bang, tapi aku mau tanya dulu. Abang kan sempat sharing tuh tadi, apa habis lulus berdoa bagi mau tinggal di Banten sampai semua ditolak. Itu kenapa memutuskan mau di Banten gitu? Karena kan Banten nggak banyak ya. Iya, karena aku terbeban di Banten setelah lulus kuliah. Aku belajar kurang lebih 4,5 tahun di Provinsi Banten. Kita banyak bertumbuh dari sisi kerohanian itu di Provinsi Banten. Berarti aku mendoakan bahwa apakah hanya kita mengambil ilmu saja di Provinsi Banten? Apakah kita hanya untuk belajar saja di sini? Apakah nggak ada maksud Tuhan lain untuk kita bisa menjadi berkat buat Provinsi Banten? Itu suatu hal yang menggelitik di hatiku karena aku pikir terlalu kita egois kalau kita pulang ke kampung halaman atau pulang ke rumah setelah kita belajar 4,5 tahun di perkuliahan dan hanya dekat untuk dengan orang tua. Untuk tinggal dekat dengan orang tua dan mencari pekerjaan di sana. Saya rasa kurang tepat untuk bagian itu. Jadi saya berani untuk mendoakan dan menolak tawaran untuk bekerja di provinsi lain. Padahal banyak juga yang lebih bagus sebenarnya. Tapi sebenarnya ya ternyata itu adalah rencana Tuhan begitu saya. Berarti ini ya Bang, kayak merasa ada utang Injil gitu ya, bertobat di Banten, bertumbuh, dapat ilmu, ya gitu. Berarti harusnya dibagikan juga gitu ya. Iya, itu menjadi hutang yang sangat besar buat di hati saya yang harus saya juga bagikan juga untuk jadi berkat di Provinsi Banten. Terus Bang, kalau sekarang nih, akhirnya kan PNS gitu ya, kerjain di sana gitu. Ada nggak sih Bang tantangan atau kendala yang Abang hadapi waktu bekerja di kerjaan yang sekarang gitu sebagai anak Tuhan? Ya, tantangannya banyak. Karena kalau kita memang sudah yakin bahwa ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, otomatis kita akan bekerja lebih giat. Lebih giat dalam hal apapun yang pikiran kasih ke dalam pekerjaan kita. Kalau bisa kita harus lebih cepat mengerjakannya, lebih tepat mengerjakannya. Nah, itu berefek kepada jenjang karir jadinya. Jadi kalau di PNS ini kan ada senioritas di sini. Jadi seperti aku yang masih baru seperti ini, tiba-tiba ada pengajuan untuk naik terkait level inspektor, itu levelnya sama dengan senior-senior di sini. Dan mereka banyak yang tidak suka untuk bagian itu. Mereka hanya suka pekerjaanku saja, hasil kerjaanku saja, tapi mereka tidak suka dengan subjeknya. Kenapa harus si Roni? Itu yang terjadi. Ada juga nggak sih Bang godaan sogok-sogok, bayar-bayar? Abang pernah nggak sih mengalami kayak begitu? Godaan itu banyak sekali. Apalagi kita adalah seorang yang memang ditugaskan untuk memeriksa terkait kelaikan dan juga operasional pesawat udara. Itu banyak sekali. Bahkan kita mendapatkan fasilitas, misalnya ketika pada saat kita berpergian keluar kota, kita bisa mendapatkan fasilitas seperti tiket gratis di sini. Nah, itu termasuk godaan-godaan yang sangat menjanjikan dan juga mengenakan juga tentunya kan. Biar nyaman gitu ya Bang. Ya, tapi itu pun jadi berefek juga. Kenapa? Karena memang ketika kita mendapat fasilitas tersebut, kita nggak akan benar-benar berintegritas dengan aturan yang ada. Terus bagaimana Abang menghadapinya Bang? Maksudnya tadi kan senioritas gitu ya, masih anak baru dan tadi godaan-godaan kenyamanan tuh. Bagaimana Abang mengatasinya biar bisa tetap integritas dan bisa tetap maksimal di tempat pekerjaan? Yang pertama adalah doa. Doa dan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Jadi setiap kita mulai bekerja, kita memang komitlah untuk bisa bersaat teduh dan juga berdoa di pagi hari.
Dan itulah menjadi bekal dan spirit kita untuk bisa bekerja hari lepas hari di sini. Karena kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, saya rasa godaan itu sangat-sangat mengenakan sekali sebenarnya. Bisa berpergian ke seluruh rute penerbangan dengan gratis gitu. Tapi firman dan juga doa itulah yang menjadi semangat kita, dan terlebih lagi kita kan aku kan udah berkeluarga. Jadi aku selalu sharing dengan istri bagaimana dengan tantangan di kantor, dan dia pun juga menguatkan juga tidak perlulah untuk ambil fasilitas, tetapi bekerja dengan baik. Nanti kalau bekerja dengan baik, Tuhan akan tambahkan semuanya. Asik. Ini disclaimer, butuh cari pasangan yang tepat gitu ya Bang. Penolong biar nggak jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ya betul. Ya kan kalau istrinya, enggak ambil aja duitnya yang banyak kan susah ya Bang. Kami bilang, kamu bodoh masa itu aja nggak diambil? Gitu. Iya, benar. Oke, thank you Bang. Kalau Mona sendiri gimana Mon? Waktu jadi guru ke kampung gitu ya, apa tantangan yang dihadapi gitu? Sebenarnya banyak tantangan itu sebenarnya waktu aku buka MTH sih sebenarnya Kak. Artinya aku notabene yang sangat masih muda lah gitu. Karena di sini lumayan banyak yang bukan lumayan banyak sih, beberapa lah waktu aku udah buka di tahun kedua baru berdatangan. Nah sebenarnya tantangannya yang pertama waktu aku buka pertama kali itu sebenarnya aku muda, terus lu nawarin apa gitu loh untuk pendidikan di Sidikalang gitu. Apa bedanya kamu dengan tempat yang lain gitu. Terus yang kedua, sebenarnya penolakannya sebenarnya yang pertama itu bukan penolakan sih sebenarnya ya. Mungkin dalam artian yang ngapain pulang sih gitu. Itu yang sebenarnya yang pertama Kak. Akhirnya bisa meyakinkan mama dan bapak itu Tuhan yang tolong sih sebenarnya, itu kenapa mereka bisa ya udah kerjakan saja gitu. Jadi waktu mereka sudah, kalau dalam bahasa Batak itu dosroha gitu. Bukan dosroha, posroha mereka. Tenang gitu ya. Ya tenang mereka, ya udah mereka kasih dukungan terbesar sih sebenarnya. Dan dukungan terbesar dari dukungan yang pertama, baru yang kedua materi, karena setahun di Jakarta emang udah dapetin apa Kak? Baru lulus tahun setengah, tabungan nggak ada gitu loh. Habis-habis mau pulang aja udah gitu ya kan. Udah, jadi sebenarnya materi itu semua emang disupport sama bapak mama gitu. Udah akhirnya tuh membangun dari, kami doanya begini Kak, oke Tuhan kalau suruh aku pulang, berarti Tuhan yang akan tuntun segala hal yang aku kerjakan gitu. Kalau ada pun 1 siswa, 2 siswa, aku bersyukur kepada Tuhan. Ada 3 siswa bertambah, nambah 1, bertambah 2, aku bersyukur kepada Tuhan. Jadi aku targetnya sebenarnya nggak muluk-muluk Kak. Ya aku mikirnya kami ada dua aku dan kakak aku gitu. Jadi kami bilangnya oke, kalau misal, jadi kami udah pesan tempat, maksudnya nyewa tempat gitu untuk tempat les kami gitu. Jadi akhirnya kami doa tuh, Tuhan berapapun siswanya kami akan mengajar dengan maksimal gitu. Artinya begini, kami punya, kalau tadi kata Bang Roni itu, Abang itu punya utang sama Provinsi Banten, kalau aku malah punya banyak utang sama kampungku gitu. Kenapa? Karena aku sekolah di Sidikalang lah, makanya aku bisa nyampe Untir Kak, sebenarnya gitu. Jadi Binaan siswa ya. karena iya dong, jadi karena aku merasa guru-guruku yang di kampung sini berdedikasi tinggi untuk akhirnya siswa-siswanya punya ilmu yang baik dan bisa bersaing, ya makanya setiap siswanya bisa kemana-mana gitu loh. Jadi aku mikir sebenarnya orang-orang di kampung kami pun, anak kampung seperti kami pun punya potensi yang besar juga gitu. Nggak kalah saing dibanding kota-kota besar lain gitu. Jadi karena utang itulah makanya sebenarnya aku pulang gitu. Karena melihat perjuangan guru-guru juga luar biasa, akhirnya membuat kami kuliah di mana-mana gitu. Jadi kalau bisa dibilang sebenarnya nggak banyak pulang ke kampung gitu. Artinya aku pernah ajak, ada kasus lah gitu. Jadi sebenarnya aku ajak beberapa teman aku yang kondisinya mereka lagi stay di Medan gitu. Jadi mereka juga baru lulus juga, dan aku ajak sharing gitu, ajak untuk mereka sama-sama bergabung mengerjakan hal ini bersama-sama gitu. Akhirnya tahu nggak responnya apa? Ngerjain apa di kampung gitu? Apa yang bisa dikerjakan? Nggak ada yang bisa dikerjakan gitu. Karena sebenarnya emang
orang-orang anak-anak muda itu akan kemana-mana sebenarnya mencari pengalaman sebenarnya. Tapi itu pun sebenarnya nggak bisa disalahkan juga. Artinya Tuhan punya sangat kreatif sih sebenarnya. Kenapa Mona pulang dulu? Atau mungkin Tuhan lagi tempatkan orang-orang Sidikalang tuh ke beberapa provinsi gitu, supaya mereka jadi garam dan terang sebenarnya. Jadi Tuhan nggak bilang orang-orang kampung itu harus pulang kampung, enggak gitu loh. Orang-orang Sidikalang bisa nggak di luar kota juga? Boleh gitu. Jadi nggak terpaku dalam satu hal gitu. Tuhan kita tuh kreatif banget gitu loh. Jadi ada banyak hal lah sebenarnya. Jadi yang kedua tuh dari orang-orang gitu, orang-orang yang menyepelekan sebenarnya. Lo emang kau bisa apa gitu? Kau bisa kerjain apa dengan usiamu yang sangat muda ini gitu? Oke. Sebenarnya lagi bilang emang aku nggak punya apa-apa sebenarnya. Tapi Tuhan aku yang punya segala hal gitu loh. Oke, aku punya ilmu yang aku pikir nggak terlalu banyak sebenarnya. Ilmuku ya dunia pendidikan matematika gitu. Jadi ya apa yang aku punya itu yang aku berikan. Jadi bukan yang kayak ya emang bukan yang apa yang aku punya yang aku berikan, itu emang nggak bisa gitu. Ya lu nggak punya apa-apa, nggak punya itu ya nggak bisa lu bagikan. Jadi apa yang aku punya, matematika yang aku punya, aku bagikan gitu loh. Nah, selanjutnya tuh apa ya? Banyak hal lah, Kak. Jadi di dalam perjalanan, jadi kan baru 3 tahun, baru ulang tahun yang kemarin 24 Nggak kerasa Juli. ya, udah 3 tahun. Wah, nggak kerasa. Terus aku mikir, Tuhan, aku flashback ke belakang. Aku udah ngerjain apa sih, Tuhan? Kayaknya jangan-jangan sebenarnya aku 3 tahun ini bahkan kadang apa ya, mendukakan hati Tuhan malah dengan setiap apa yang aku kerjakan gitu. Atau sebenarnya aku udah kasih sesuatu nggak sih untuk anak-anak Sidikalang gitu. Gitu sih. Jadi ada ucapan syukur sebenarnya waktu aku yang MTH ulang tahun kemarin, tapi ada hal-hal yang juga Tuhan lagi bilang, nih kamu kerjakan nih untuk selanjutnya apa gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi banyak lah Kak di dalam membangun ini sebenarnya. Terus gimana Mon yang kau lakuin untuk ini menghadapi atau berdamai dengan semua tantangan-tantangan itu? Jadi kalau sebenarnya aku tuh tantangannya sebenarnya Kak di dalam MTH sendiri gitu. Karena aku juga punya tim yang lumayan banyak tapi nggak lumayan sedikit juga gitulah. Jadi berhubungan sih, mau nanya berapa sih gurunya kami sekarang? Ada 11 Kak. 11. Siswanya? Kami kemarin ada nyampe 200 Kak. Cuma karena pandemi begini kami begitulah. Alat aku tuh. Gitu. Ya, terus, jadi sebenarnya bagaimana menghadapi, jadi singkatnya itu yang banyak itu jadi tantangan sebenarnya dari dalam diri MTH. Yang pertama tuh kesulitan bukan kesulitan sih sebenarnya. Aku PR-nya setiap datang ke MTH itu mendebarkan visi yang sama timku gitu. Artinya MTH itu bergerak dengan visi yang menghasilkan siswa-siswa yang juga memiliki ilmu dan berkarakter, tapi juga memiliki keinginan untuk membangun kota kami sendiri gitu. Jadi itu yang terus kami tanamkan gitu loh. Jadi makanya kami punya YLIL itu MTH We Are Here for Dairi gitu. Dairi itu kabupatennya Kak. Iya. Kami itu kecamatannya gitu Sidikalang. Jadi menyuntikkan visi yang sama untuk setiap pengajar itu susahnya minta ampun gitu. Jadi kalau kita nggak bergerak berbarengan dengan visi tersebut, itu akan goyah sih sebenarnya Kak. Dan kami tuh, aku sih tanggung jawabku besar Kak gitu. Dalam artian ketika aku ngajar siswa itu bukan hanya dalam artian ya udah yang penting tahu. Atau sebenarnya ketantangannya sekarang itu anak siswa bodoh itu gampang diajarin. Gampang gitu. Tapi ketika dia udah bodoh, terus dia malas, itu makin susah. Jadi sebenarnya tantangan kami adalah membuat anak-anak yang malas itu jadi mencintai ilmu. Jadi menyuntikkan mereka tuh jadi tertarik gitu sama ilmu pengetahuan gitu. Itu sebenarnya yang susah dalam dunia pendidikan gitu. Yang kedua adalah, aku selalu bilang tuh sama timku, ketika kita punya siswa yang begitu, dalam arti tanda kutip sulit untuk diajarin, doakan gitu. Jadi aku baca buku gitu. Jadi ada seorang guru ketika dia melihat anaknya yang kesulitan, dia akan tulis di note dia nama anaknya gitu. Dan dia doakan gitu. Jadi aku bilang, kita doakan nih setiap murid-murid kita yang sulit nih, yang mengalami kesulitan. Jadi sebenarnya orang-orang yang
orang-orang yang les di tempat aku tuh Kak, itu siswa-siswa dari kalangan menengah sampai ke bawah gitu loh. Jadi bukan yang di atas gitu. Jadi mereka tuh punya orang tua yang broken home atau orang tuanya yang ke pasar, mesti buruh juga petani gitu. Jadi mereka ketemu pagi baru ketemu malam lagi. Ya udah capek loh orang tuanya kerja, artinya mereka nggak yang terlalu banyak ketemu dengan orang tuanya atau orang tuanya kasih banyak perhatian gitu. Jadi saya selalu bilang bahwa ketika mereka tuh nyampe di MTH itu ibaratkan kita lagi kedapatan emas gitu loh. Jadi bahagianya minta ampun gitu. Melihat siswa-siswa yang begitu tuh harusnya kita punya apa ya, punya tanggung jawab yang besar, kayak mana ya anak ini bisa jadi sesuatu gitu loh. Karena aku pun diajarkan oleh guruku begitu gitu. Maunya aku juga pengen punya guru yang begitu juga gitu. Jadi guru yang begitu juga gitu loh. Gitu. Jadi tanggung jawabnya bagiku adalah untuk ilmu anak itu tersebut. Yang kedua, tanggung jawab untuk orang tua yang mempercayakannya anak les di tempat kami gitu. Yang ketiga, harusnya waktu kami ngajar tuh kasih maksimal gitu loh. Jadi 1,5 jam di kelas masing-masing tuh harusnya kita melihat tuh semua anak, dengan banyaknya anak tuh kita mikirin nih anak ini maunya apa, anak ini gimana ya, anak ini gimana ya gitu. Jadi aku selalu bilang sama timku itu kita bekerja lewat hati gitu loh. Jadi kalau kita hanya mengajar ya udah selewatnya aja gitu. Jadi ya 1,5 jam berlalu. Kalau kita dengan hati tuh anak yang nggak bisa itu kita akan pikirin gitu loh. Gimana ya caranya supaya dia suka sama matematika misalnya. Gimana ya cara anak ini suka sama bahasa Inggris gitu. Sampai segitunya gitu. Maunya kita mikirnya sampai nggak bisa tidur. Harusnya begitu gitu. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar untuk masa depan anak-anak gitu. Gitu sih Kak. Thank you ya Mon. Ini aku melihat hatinya besar banget ya buat Dairi, dan sebenarnya aku jadi ini ya, waktu kita melihat guru yang baik itu ternyata nggak cuma sebatas itu ya, tapi justru menginspirasi sampai segede sekarang ya Mon. Maksudnya karena mengingat pekerjaan gurumu itu juga mendorongmu gitu ya. Iya betul. Namanya yang guru gitu ya, nonton ini teruslah berjuang gitu ya menjadi guru yang benar. Iya betul. Oke. Aku mau nanya lagi deh, dengan tadi sharing kalian berdua gitu ya, aku mau nanya gitu ya Bang Roni gitu, hal-hal apa gitu ya Bang akhirnya yang Abang lihat dalam pekerjaan sekarang gitu ya, dalam Abang memutuskan panggilan ini, yang akhirnya Abang jadinya banyak bertumbuh, bagian-bagian mana yang akhirnya Tuhan membentuk Abang? Ya, jadi aku melihat bagian-bagian dalam pekerjaanku sekarang sebagai aparatur sipil negara. Pertama adalah terkait integritas. Jadi ini sangat sulit di kondisi negara kita saat ini. Karena memang kita tahu, aku pun juga terbebani untuk akhirnya bisa bekerja di pemerintahan atau di bangsa negara kita. Tapi melihat kondisi sekarang ini yang memang antara abu-abu dan hitam itu beda tipis. Itu terlihat beda tipis, sangat-sangat beda tipis. Jadi itulah yang aku lagi sekarang memang lagi gumulkan dan juga terus untuk berjuang terkait integritas. Itu aku sangat-sangat, apalagi kita tahu karakter orang Medan ketika kita bilang tidak atau iya atau apapun, mereka bilang, oh sok kali kawan itu, gitu contohnya. Hebat kali dia. Oh dia nggak terima hal-hal seperti itu. Nah itu yang aku selalu tekankan kepada mereka ya, kalau bukan kita yang akhirnya memang harus punya integritas dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita ini kan abdi negara, kita ini sudah dibayar dan juga sudah digaji, kita lah pelaku-pelaku di lapangan untuk membuat negara kita ini lebih baik. Kalau bukan kita siapa lagi? Kita mengerti kondisi keuangan negara, kita mengerti anggaran di pemerintahan kita. Kalau nggak kita yang akhirnya mengelola itu dengan baik, tidak mungkin ada orang lain yang akhirnya mengelola itu. Atau orang swasta ataupun pegawai lain yang akhirnya mengelola itu. Kita yang mengelola sendiri. Jadi, aku belajar dan berjuang untuk integritas. Itu yang membentuk aku untuk terus bisa berintegritas dalam hal waktu, dalam hal komitmen, dan juga dalam hal terkait tip-tip tadi. Karena itu selalu berhubungan erat dengan kami. Tahulah stigma pegawai negeri sipil ini kan stigmanya adalah uang masuknya banyak. Ya. Kan?
terjamin hidupnya, sejahtera punya gitu. gaji, dan juga uang masuknya banyak. Nah, itulah stigma-stigma itu yang aku mau terus berjuang di dalam pekerjaanku juga. Karena melihat dari skup kecilku saja, kantor kami aja memang banyak yang baiknya, apalagi skup negara kita. Thank you, Bang. Tapi apa yang terjadi nih, Bang? Misal gitu ya, Abang memilih nggak usah mengerjakan itu gitu. Kan sebenarnya enak, nyaman aja gitu ya. Maksudnya mendingan ya udah lo nggak usah serius-serius banget, nggak usah hidup benar-benar banget gitu ya. Apa yang kira-kira terjadi kalau Abang memutuskan buat nggak jadi anak yang benar? Gitu? Menurut Abang. Kalau yang terjadi kalau kita memutuskan nggak hidup benar ya, kalau menurutku adalah ya kita akan menjadi sama seperti mereka. Kita tidak menjadi garam lagi dan terang bagi pekerjaan kita masing-masing. Dan kita akan lupa bahwa panggilan hidup kita itu sebagai apa. Apalagi tantangan dunia alumni ini sangat banyak, baik pekerjaan, keluarga, pernikahan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita sama dengan mereka, buat apa kita dibina selama ini bertahun-tahun di pelayanan mahasiswa dan juga pelayanan alumni? Kalau memang kita sama dengan mereka, kita harus tampil beda memang. Dan seringkali memang tampil bedanya ini jadinya kita terlihat aneh, apalagi di kota Medan. Daerahnya paling terkorup di Indonesia. Ya, jadi aku melihat dari karakter orangnya saja di sini memang begitu, sudah menganggap yang benar saja itu menjadi aneh bagi mereka. Jadi memang habitnya di daerah sini memang jauh berbeda dengan habit yang ketika kita di Jakarta ataupun di Banten. Nah, itulah yang puji Tuhannya mereka masih melihat dalam tanda kutip, aku ini bukan orang Medan, jadinya berpikiran seperti itu. Kalau sempat orang Medan, sama lah itu semua. Ya, seperti itu. Aku teruslah berjuang menjadi teladan baik di teman-teman dan juga pimpinan di tempat ini. Kita memang dipanggil menjadi beda gitu ya, Bang. Itu menjadi terang gitu ya. Oke. Kalau Mona sendiri gimana, Mon? Waktu memutuskan pulang ke kampung, bangun bimbel gitu ya. Hal-hal apa yang dinikmati Tuhan membentuk Mon? Yang pertama begini sih, Kak. Tuhan mengajarkanku mengerjakannya dengan kasih sih sebenarnya. Jadi karena kita kan langsung bertemu dengan jiwa gitu ya. Walaupun dengan dunia pendidikan gitu, tapi kita bertemu dengan jiwa. Jadi bagaimana kita menyampaikan ilmu, tapi bukan cuma ilmu yang ya sekedar ilmu gitu, tapi waktu kita ngajar tuh mereka lihat kita mengasihi mereka gitu. Kita berjuang juga untuk mereka gitu. Yang kedua, aku belajar banyak tentang berserah sih Kak sebenarnya. Jadi aku selalu bilang gini, Tuhan yang punya MTH gitu. Tuhan yang pemiliknya, aku hanya pekerja gitu. Jadi kalau kami jadi ada masanya kami emang lagi jatuh gitu. Jatuh dalam artian banyak kendala, banyak masalah, aku langsung lapor nih. Tuhan, aku mau laporan nih, MTH lagi bermasalah. Tuhan yang punya, Tuhan lah yang kasih solusi sama aku dan aku mengerjakan apa gitu. Jadi aku nggak bilang aku yang punya. Aku selalu bilang Tuhan yang punya gitu. Jadi kalau Tuhan mau tutup ya tutup gitu. Kalau Tuhan mau itu tetap berjalan, ya tolong kami gitu, tolong aku untuk boleh mengerti apa yang harus kukerjakan. Dan Tuhan juga mampukan timku mengerjakan hal yang sama gitu. Itu sih. Jadi Kak, aku pernah mengerjakan sesuatu. Jadi aku nggak bilang harus kudus. Maksudnya harus tetap kudus. Tapi ada di satu momen aku emang jatuh gitu loh. Jatuh dalam artian aku mengerjakan atau memutuskan sesuatu tanpa tanya Tuhan. Tahu apa yang terjadi Kak, gagal semua. Gagal total gitu. Jadi padahal itu ikut kerjasama sama orang tua gitu. Jadi tanggung jawabnya waktu itu besar sekali. Walaupun nggak gagal-gagal amat, tapi aku melihat ini sesuatu yang gagal bagiku gitu. Jadi aku melihat kenapa bisa begini ya gitu. Oke, lu nggak tanya Tuhan kemarin gitu. Kalau mengerjakan ini yang nggak tanya Tuhan nih gagal gitu. Jadi aku waktu itu oke. Tapi waktu aku ngerjakannya, walaupun dalam kondisi lemah sekalipun, waktu Tuhan bilang itu dikerjakan,
sesuatu berhasil gitu loh Kak. Jadi aku melihat bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan yang bekerja gitu loh. Tapi waktu kita yang hanya bilang, ya udah aku aja ngerjain Tuhan gitu, tanpa tanya Tuhan, nol hasilnya, minus malah gitu. Jadi aku belajar bahwa segala sesuatu yang bahkan kuputuskan hal kecil, bahkan sekalipun aku tanya Tuhan gitu. Jadi Tuhan ini aku gimana ya Tuhan? Siswa ini gimana ya Tuhan? Tuhan untuk membuat program yang baru gimana ya Tuhan? Aku harus gimana Tuhan gitu. Terus aku belajar bahwa memimpin bukan hal yang mudah Kak. Waduh, memimpin orang tuh susahnya minta ampun. Artinya aku memimpin orang yang jauh lebih tua. Itu gimana gitu. Jadi karena aku selalu belajar, kamu tuh harusnya jadi leader nih. Jangan ngebosi gitu. Beda bos sama leader gitu. Itu yang susahnya sebenarnya. Tapi aku belajar untuk, oke Tuhan, aku mau bergerak kalau Tuhan yang bilang bergerak. Aku nggak mau bergerak kalau Tuhan bukan yang pimpin gitu. Gitu sih sebenarnya. Jadi belajar bahwa Tuhan yang punya kendali, aku pekerjanya, dan aku siap bergerak ketika Tuhan suruh bergerak. Thank you ya, Mon. Tapi apa yang terjadi? Aku tanya hal yang sama seperti ke Bang Roni ya. Kalau seandainya Mona memutuskan gitu ya, udahlah di Jakarta aja dengan gaji yang jauh tentunya lebih baik dibanding pulang ke kampung gitu ya. Apa yang terjadi menurutmu? Kalau kamu memutuskan nggak mengikuti panggilan Tuhan? Aku rasa kalau aku nggak pulang, aku nggak bisa kasih impact sih sebenarnya Kak. Impactnya mungkin kecil gitu. Kalau di sini aku malah bisa belajar banyak hal gitu. Kalau di sana tuh aku puji Tuhannya sebenarnya aku bimbelnya di tempat anak-anak penabur yang notabene orang yang berada gitu. Kalau di sini ya, kalau di sini tuh kita bisa lihat anak-anak itu ya dari pulang ke rumah nggak mandi dulu baru ya tinggal berangkat ke les gitu. Dengan yang belum mandi, terus mereka yang nggak punya uang gitu. Jadi melihat mereka tuh kayaknya, duh Tuhan, mereka itu punya kesempatan yang sama loh sama orang-orang kota sana gitu. Jadi waktu mikirkan tuh Kak, sedihnya sih minta ampun gitu loh. Artinya harusnya ya kita kan lagi bilang privilege ya. Jadi mereka tuh mungkin punya hak istimewa gitu dibanding anak-anak kampung seperti kami gitu. Tapi mereka pun punya kesempatan yang sama gitu loh, Tuhan kasih gitu di dalam dunia pendidikan. Jadi terkadang juga karena sorry ya, karena tuh notabene mereka yang broken home lah gitu, baru dia yang nggak ada lagi orang tuanya, dia tinggal sama opungnya, neneknya gitu ya Kak. Jadi kesulitan bayar uang les tuh banyak Kak gitu. Jadi Tuhan, guru-guruku pun butuh digaji Tuhan gitu. Tapi pendapatan yang begitu gitu loh. Karena kami cakupannya itu emang menengah ke bawah gitu loh. Jadi terjangkau untuk orang-orang yang kira-kira kesulitan tapi mau tetap menimba ilmu di les gitu, di bimbingan belajar. Ya udah gitu. Jadi kami pun kadang yang nggak dibayar gitu Kak. Uang lesnya mereka full datang tapi nggak dibayar. Akhirnya ya sudah. Jadi aku bisa bilang kemarin tuh setahun aku emang nggak bergaji gitu. Jadi aku bilang sama kakak gitu, ya udah sih Kak, tapi yang aku kerjakan aku malah lebih suka cita gitu loh. Aku nggak punya apa-apa tapi aku suka cita gitu loh. Yang penting adalah ketika mereka datang ke MTH mereka dapat sesuatu. Jangan sampai, aku selalu bilang jangan sampai mereka datang ke MTH tapi nol yang mereka dapat gitu, gak ada gitu, sia-sia mereka datang. Jadi maunya ketika mereka datang di pintu MTH tuh, kita sambut kayak mereka tuh raja ratu yang butuh dilayani. Jadi aku selalu bilang sama timku, kita itu bukan orang-orang yang sedang minta dilayani, tapi lu datang ke sini itu sebagai tim kami, tim MTH itu emang harus melayani gitu. Ya membabu gitu loh, membabu lah. Guys, kita ini dulu ya, mau menjawab kuis dulu. Wow, kuis berhadiah. Iya dong, kan kita kaya ya, tiap minggu ada kuisnya. Oke, teman-teman aku mau ngumumin dulu pemenang kuis 2 minggu lalu, itu namanya Devi. Selamat Devi dari Untirta. Jadi mendapatkan buku Mencintai Hingga Terluka gitu ya. Semangat mencintai. Oke, dan untuk minggu ini kuisnya akan berhadiah buku yang ini. Judulnya kelihatan nggak ya?
Nggak kelihatan ya? Every good endeavor ya. Pekerjaan Anda bagian dari pekerjaan Allah gitu. Ini bukunya Timothy Keller. Ini penting banget gitu ya. Maksudnya buat teman-teman yang memang menghubungkan pekerjaan Anda dengan rencana Allah bagi dunia gitu ya. Bagi teman-teman yang sangat bingung gitu ya, pekerjaanku ini gimana? Nah, buku ini sangat bagus dan teman-teman akan mendapatkan buku ini gratis gitu, dengan menjawab kuis ini. Kuisnya adalah sebutkan nama bimbel yang didirikan oleh Mona dan singkatannya. Mudah banget. Teman-teman yang menjawab paling cepat dan tepat gitu ya, dikirim ke DM Instagram Perkantas Banten, dan teman-teman yang paling cepat dan benar mendapatkan buku ini. Oke. Gitu. Wow. Dan kita juga lanjut, ada beberapa yang bertanya gitu ya dari Q&A gitu ya teman-teman. Pertanyaannya yang pertama ini. Oh iya dong. Ada yang nanya gitu, gimana caranya menemukan passion gitu? Karena kan orang-orang waktu berkuliah gitu ya, kadang masih merasa kayak salah jurusan atau bingung gitu. Nah kalau Mona dan Bang Roni tadi kan udah jelas gitu ya, kayak aku tuh ini gitu, Mona juga aku tuh ini gitu. Bagaimana kalian menemukan passion kalian? Silakan Bang Roni dulu deh, Bang. Ya, kalau kita bicara passion, itu kan kita melihat apa yang di dalam hati kita, apa yang kita rasa itu menjadi beban hati kita, dan itu kita tanya sama Tuhan. Apakah ini memang menjadi kehendak-Nya atau tidak? Aku sih melihat itu yang menjadi passionku itu awal-awal aku memang bisa dikatakan pengen bekerja, perusahaan bonafit, kaya raya, dan punya uang banyak. Itu cita-cita semua orang. Cita-cita semua orang bahkan. Itulah passion awalnya. Karena kalau kita lihat transformasi passionnya, itulah passion awalnya. Pengen cepet-cepet lulus kuliah, pengen punya banyak harta, dan juga bisa bekerja di perusahaan bonafit, perminyakan, pertambangan, dan sebagainya. Tetapi passion itu berubah menjadi passionnya Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita yang harusnya kita kerjakan. Dan aku menganggap bahwa yang awalnya aku di lingkup hanya bisa bekerja di Provinsi Banten, dan Tuhan tunjukkan ke dalam hatiku lewat firman saat teduh, dan kemudian aku bekerja di bagian safety, aku begitu melihat begitu banyak orang yang mengalami kecelakaan kerja yang terjadi. Bahkan ada sampai tangannya pun juga habis karena masalah tidak standarnya peralatan kerja tersebut. Bayangkan saja tangan kanan atau tangan kiri itu tidak ada lagi. Itu cacat seumur hidup. Dan kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang memang kita tidak tahu, dan itu tidak diungkapkan di media massa atau apapun, karena itu menjadi rahasia pabrik itu sendiri. Dan kita lah mengerjakannya. Jadi bayangkan saja mereka pergi kerja untuk mendapatkan nafkah atau rezeki dari gaji yang mereka dapatkan, tetapi mereka ketika pulang kerja, mereka harus kehilangan anggota tubuhnya dari pekerjaan mereka tersebut. Sehingga membuat mereka cacat seumur hidup, atau bisa cacat permanen. Aku di situ merasa sepertinya, aduh Tuhan, bayangkan saja, aku ditunjukkanlah Tuhan seperti, inilah dunia yang memang dunia nyatanya, yang aku harus terlibat di bagian dalamnya. Jadi bayangkan saja aku bisa melihat itu sampai di pabrik kami dulu, sampai saking karena mengalami kecelakaan kerja, itu tinggal kulitnya udah nggak ada lagi, tinggal tengkoraknya aja tangannya. Sedih itu ya, Bang. Kasihan sekali ya, sedih sekali. Jadi bayangkan hal itu terjadi, dan Tuhan tunjukkanlah bagian itu. Sampai saat ini pun aku menjalani kerjaan sekarang ini, aku melihat jangan sampai pesawat yang kita periksa ataupun pesawat di seluruh Indonesia ini itu mengalami kecelakaan gara-gara tidak ada pengecekan atau tidak sesuai dengan standar. Bayangkan saja mereka harus terbang, tiba-tiba tidak pulang. Jadi memang lebih baik tidak terbang daripada terbang dan tidak pulang sama sekali. Jadi itulah menjadi kerinduan hatiku, supaya setiap orang yang naik pesawat, siapapun itu, mereka bisa sampai dengan selamat. Itulah passionku sekarang.
Thank you Bang. Terharu mendengarnya bahwa sebenarnya setiap kita punya gitu ya Bang, keinginan-keinginan kaya gitu. Tapi kalau aku menemukan kegelisahan-kegelisahan yang Tuhan tanamkan gitu ya, baru kita tanyakan sama Tuhan. Dari situ kita mendalami passion kita sendiri ya. Oke, kalau Mona sendiri gimana Mon menemukan passion? Sebenarnya passion itu kan hasrat, perasaan, gairah yang kuat gitu terhadap sesuatu gitu ya kan Kak. Jadi kalau passion itu kita sebenarnya jadi bisa tarik garis merah sih sebenarnya dari segala hal yang kita kerjakan. Kayak misalnya aku nih mengajar gitu. Jadi kalau bisa ditarik tuh sebenarnya dari dulu tuh aku suka ketika aku dapat sesuatu nih, aku suka bagi sama orang gitu loh. Artinya kalau dalam hal cerita atau misalnya ilmu yang kira-kira yang baru, aku suka ceritain sama orang gitu loh. Jadi suka menceritakan hal yang baru aku tahu sebenarnya. Jadi aku seneng gitu loh, orang juga tahu apa yang aku tahu gitu. Gitu sebenarnya. Jadi makin ke sini makin waktu kuliah gitu. Jadi aku waktu kuliah pun sempat ngajar anak-anak, ngajar bimbingan belajar juga. Cuman nggak lama emang. Bukan karena aku butuh uang, bukan karena aku kekurangan uang gitu loh dikirim dari kampung. Jadi sebenarnya emang karena oke, aku pendidikan gitu. nih. Kayaknya asik nih, kayaknya aku bisa mengajar juga gitu. Akhirnya dengan bayaran yang sebenarnya sangat minim pun, aku senang juga ngerjainnya gitu. Jadi waktu ngerjainnya sekarang pun artinya begini, kalau kita passion itu sebenarnya waktu kita ngerjain sesuatu, mau berjam-jam atau mau gimana pun kita nggak capek gitu loh sebenarnya gitu. Nggak merasa Jadi tertekan gitu ya. jadi kalau kita mengalami kesulitan sekalipun itu bukan jadi hal yang membatasi kita untuk bergerak, tapi itu jadi tantangan yang makin menguatkan kita sebenarnya waktu kita mengerjakan passion tersebut. Jadi waktu kita mengerjakan passion kita ya itu bukan yang jadi hal yang capek gitu loh ngerjainnya, tapi jadi kesenangan yang tersendiri. Jadi waktu aku tuh Kak, kalau aku sakit sekalipun, ketika aku ngajar itu sakitnya nggak ada gitu. Jadi ketika aku capek sekalipun ya waktu ngajar itu kayaknya tenaganya makin kenceng gitu loh. Tapi emang setelah selesai ngajar makin baru kerasa capeknya. Tapi waktu ngajar tuh kayak kita punya kekuatan maksimal gitu loh. Jadi sebenarnya waktu mengajar pun aku punya kekuatan teratasku lah gitu loh. Gitu. Jadi ya mungkin kalau misalnya orang-orang yang juga sarjana pendidikan belum tentu juga sebenarnya passionnya mengajar gitu. Dan nggak bisa disalahkan juga. Artinya kita nggak bisa menjudge orang, lu sarjana pendidikan kok nggak ngajar, atau lu sarjana ini kenapa nggak ini gitu. Jadi nggak harus sesuai dengan sarjana mereka. Maksudnya ilmu yang mereka geluti, mereka harus mengerjakan itu, enggak juga sebenarnya. Aku untungnya sarjana pendidikan dan punya hati untuk mengajar, gitu aja. Berarti kalau dari Mona sisi yang lain gitu ya, maksudnya sebenarnya melihat dari dalam apa bakat dan kesenangannya itu apa gitu ya, tertanam gitu ya. Dan waktu mengerjakan itu rasanya nggak capek, seneng gitu ya Mona. Oke. The last question, ada yang nanya, kayaknya ini banyak yang tanya guys, ada 4 yang nanya. Bagaimana dengan itu passion gitu ya, pekerjaan itu ada pekerjaan gitu ya, itu passion kita, tetapi gajinya terbatas gitu. Dan ada juga pekerjaan yang sebenarnya bukan passion kita, cuma secara gaji itu cukup dan kita bertanggung jawab membiayai keluarga. Pilih mana? Gitu. Silahkan. Siapa yang mau jawab duluan? Oke. Bukan udah sering, Mona dulu. Oke, silakan Mon. Kalau aku nggak usah ditanya Kak. Oh, ya, kalau yang mana yang karena aku pun nggak bergaji. Oh gitu ya. Jadi mau pilih apa lagi aku gitu. Tapi aku baca beberapa gitu kan. Jadi ketika misalnya ini passion itu sebenarnya ada orang yang public speaking gitu. Atau mungkin misalnya dia storytelling gitu. Storytelling dengan banyak media, misalnya storytellingnya dia lewat blog, atau misalnya dia tulis buku gitu. Misalnya dia senangnya emang menulis nih. Dia menulis, tapi dia mungkin melihat bahwa kalau aku jadi penulis nih akan susah nanti hidupku gitu. Sama kayak pengajar gitu loh. Berapa sih gaji guru, ya ampun. Kementerian Pendidikan lihat kami gitu.
Kalau guru-guru bilang begitu ya. Guru sebenarnya, padahal sebenarnya nih karena guru kan gitu. Karya juga hebat begini sampai sekarang ya karena guru gitu. Jadi guru punya andil yang sangat besar untuk keberhasilan setiap orang sebenarnya. Jadi ada orang-orang yang merasa emang yang gaji guru berapa sih gitu. Ya emang gaji guru berapa emang gitu. Tapi ketika ya sama kayak yang aku kerjakan juga, emang berapa ya emang aku dapat dengan aku pulang kampung gitu. Nggak banyak, tapi ketika aku mengerjakannya aku sangat berbahagia. Tapi ketika Tuhan pun kasih sesuatu yang lebih, ya itu emang berkat gitu. Emang sedang dititipkan sama aku gitu untuk dengan apa yang aku punya, mau besar mau kecil, itu bisa jadi berkat bagi orang lain sebenarnya. Gitu. Jadi tapi nggak ada yang salah juga ketika aku merasa ya Kak, pendapat si opini gitu. Nggak ada yang salah juga ketika dia punya passion tapi dia mengerjakan sesuatu yang di luar passion-nya demi membahagiakan orang tuanya misalnya, itu bagiku nggak masalah sih sebenarnya. Ketika bisa aja sebenarnya dia waktu mengerjakan di tempat lain, dia bisa juga jadi berkat sih sebenarnya. Aduh, Tuhan itu kreatif banget sih Kak. Nggak harus strict nih, kamu harus ini semua harus sama di jalan yang sama, enggak sih bagiku Kak. Oke, thank you Mas. Kalau dari Bang Roni gimana? Yang kami tuakan. Ya, kalau dibandingkan antara passion dengan juga pendapatan atau gaji, ya memang kalau bisa dipilih kan passionnya dan juga gaji juga tinggi, ya kan? Kalau sebenarnya kalau dipilih. Tapi kalau bisa dibandingkan antara passion dengan gaji yang rendah, kalau aku sih melihatnya adalah kalau kita punya passion di misalnya di bidang tertentu, saya rasa kita punya potensi yang yang dalam yang akhirnya itu bisa dikembangkan di bidang tersebut. At least maksudnya jangan kita bicara gaji dulu ya. Maksudnya gaji itu memang relatif. Cuma kalau kita punya passion tertentu di bidang pengajaran ataupun misalnya di bidang akuntansi dan memang itu menjadi passion kita atau menjadi bisa dikatakan bakat terpendam kita, saya rasa kalau bisa dikatakan terkait gaji, saya rasa itu akan mengikuti. Karena dalam pekerjaan kita ini terus berubah. Dari misalnya awalnya kita mungkin akuntansi dasar. Setelah kita bekerja, kita tingkatkan lagi skill kita, kompetensi kita kembangkan lagi dari passion kita tadi itu, yang kita senang dengan hal-hal tersebut, itu bisa menjadi nilai plus lagi nanti ke depannya. Jadi saya rasa jangan terlalu melihat sektor ataupun perspektif di gajinya, tapi kembangkanlah apa passion di dalam diri kita, dan itu akan menjadi nilai tambahnya nanti buat nantinya kelak. Meskipun nggak jaminan, artinya kalau punya passion langsung kaya gitu ya. Ada juga passion yang salah, passionnya tinggi tapi pengen cepet kaya dan sebagainya, sehingga kira dia menolak yang hal-hal yang gajinya kecil. Tapi sebenarnya kalau menurut saya fokus dulu ke passionnya dulu. Sebenarnya di dalam passion itulah nanti bakat-bakat yang terpendam di dalam diri kalian itu akan keluar nantinya. Mungkin sekarang akuntansi, tiba-tiba Anda punya bakat sebagai skill komunikasi Anda baik, bisa juga nanti akan mengarah ke pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi saya rasa jangan terlalu melihat ke gajinya, tapi passion itu yang dikejar. Benar sih. Berarti belajar gitu ya Bang, menikmati proses dulu gitu ya, jangan pengen langsung instan. Dan sebenarnya kalau terkait keluarga, ya sebenarnya ya dalam pemeliharaan Tuhan juga ya Bang ya, Tuhan sanggup pelihara. Oke, thanks ya teman-teman sudah mau memberi diri berbagi gitu ya. Sebelum kita mengakhiri, teman-teman boleh kasih closing statement dari Bang Roni dulu deh. Silakan Bang, closing statement buat teman-teman di rumah yang terus bergumul masalah passion versus prestige. Silakan. Ya, kalau menurut saya pribadi terkait passion versus prestige adalah kita harus belajar dulu bagaimana kita menggumuli bagian panggilan hidup kita. Kemana Tuhan pimpin dalam hidup kita, pekerjaan apa atau profesi apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau memang sudah menjadi, kita doakan, kita selalu gumulkan, dan akhirnya kita mendapatkan panggilan kita itu, ya kita setia dalam hal tersebut. Saya bukan berarti saya menjadi awalnya panggilan saya adalah menjadi seorang engineer, ternyata enggak. Malah saya terlalu pede mungkin kalau bisa dikatakan dulu waktu kuliah pengen jadi engineer, terlalu pede kali ya. Tapi ternyata Tuhan mengubah itu semua. Sehingga saya sampai sekarang pun bukan ke engineer malah adanya, malah ke arah ke safety yang memang
bisa dikatakan tidak berhubungan erat dengan perkuliahan dulu. Jadi passion itulah yang harus kita kembangkan, kita geluti, kita yakini untuk kita menjadi bagian dalam hidup kita, bukan prestisnya. Saya rasa prestis itu akan mengikuti ketika nanti Tuhan percayakan hal yang kecil di dalam hidup kita, itu akan menjadi besar nantinya. Jadi saya rasa prestis dan passion itu akan berbanding lurus nantinya. Tapi passion terlebih dahulu yang kita harus bisa kita cari panggilan Tuhan apa dalam hidup kita. Oke, coba. Silakan Mon, closing statement-nya. Jadi semua orang saya yakini punya passion yang berbeda gitu. Bagaimana menemukan passion itu, terkadang kita bisa menemukannya waktu kita sebenarnya udah berjalan jauh gitu. Tapi nggak ada, Tuhan itu terlalu kreatif gitu. Sangat kreatif untuk membuat kamu itu berbalik arah gitu loh. Berbalik arah untuk berjalan sesuai apa yang Tuhan mau gitu. Jadi bagaimana menemukan passion itu hanya kamu dan Tuhan yang tahu gitu. Jadi ya kamu tanya Tuhan gitu, Tuhan maunya kamu kerjakan apa dengan passion yang kamu punya gitu. Dengan passion yang kamu punya, saya rasa kamu bisa menjadi manusia yang bermakna sih sebenarnya, dan bisa memberikan impact yang jauh lebih besar. Dan saya rasa itu tujuan Tuhan untuk menciptakan setiap orang gitu, punya tujuan yang berbeda dan memberikan impact bagi orang-orang sekitarnya gitu. Oke, thank you teman-teman sudah memberi diri di sini, berbagi gitu ya. Cerita kalian itu secara pribadi aku yang mendengarkan cukup terharu gitu ya, dan cukup terbakar semangatnya untuk terus melayani mahasiswa gitu. Terima kasih. Dan berharap teman-teman yang menonton gitu ya, boleh juga semakin ditolong, bergumul terus menekuni apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dan sebelum kita tutup dengan satu lagu, Kau Persembahkan Hidupku, kiranya lagu ini juga boleh menolong setiap kita berefleksi bagaimana kita memberikan hidup kepada Tuhan. Aku tutup dengan satu tulisan dari buku ini, Every Good Endeavor ini gitu ya. Buku yang menolongku bertemu dengan panggilanku gitu ya. Tapi hal yang menarik di buku ini dia bilang begini, tujuan kita seharusnya tidak hanya untuk melakukan pekerjaan, tetapi meningkatkan kapasitas umat manusia untuk membudidayakan dunia ciptaan. Berkontribusi terhadap disiplin ilmu adalah suatu tujuan yang layak diupayakan jika mungkin. Menunjukkan suatu cara yang lebih baik, lebih adil, lebih terampil, lebih mempermuliakan untuk melakukan apa yang Anda kerjakan. Jadi bagi teman-teman, selamat bergumul untuk terus berkarya bagi Allah, melakukan yang terbaik bagi pekerjaan Allah, bagi dunia ini. Sampai ketemu 2 minggu lagi, Tuhan memberkati. Oke. Bye. Masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu, kemuliaan
ada